Juni 2020. Anda sedang mengikuti renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, di mana setiap pagi sepanjang 1 tahun mengajak Anda untuk mempersiapkan diri yang terbaik akan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, di mana perselisihan, sakit penyakit, penderitaan, kesedihan, air mata akan berakhir. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan berjaga-jaga. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Meninggikan Hukum Taurat. Ayat renungan Mazmur 19 ayat 8, beginilah firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, kata Yesus, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dengan penurutannya sendiri kepada hukum, Kristus menyaksikan tentang tabiat-tabiatnya yang kekal dan membuktikan bahwa lewat kasih karunia-Nya, hukum itu dapat dituruti dengan sempurna oleh setiap putra-putri Adam. Di atas bukit itu, Dia menyatakan bahwa tidak 1 iota terkecil pun ditiadakan dari hukum itu sebelum semuanya terjadi. Segala sesuatu yang menyangkut umat manusia, segala yang berhubungan dengan rencana penebusan. Dia tidak mengajarkan bahwa satu waktu hukum itu akan dibatalkan, tetapi mengarahkan mata sepenuhnya kepada horizon masa depan manusia dan meyakinkan kita bahwa sebelum tujuan ini tercapai, hukum itu akan tetap berwenang sehingga tak seorang pun boleh menyangka bahwa misinya ialah untuk menghapus aturan-aturan dari hukum itu. Selagi langit dan bumi ada, prinsip suci hukum Allah akan tetap ada. Kebenarannya adalah seperti gunung-gunung Allah. Mazmur 36 ayat 6. Akan terus suatu sumber berkat mengalirkan sungai-sungai kecil untuk menyegarkan bumi. Karena hukum Tuhan itu sempurna dan tidak berubah, tidak mungkin bagi orang-orang berdosa dengan kekuatan sendiri untuk memenuhi standar tuntutannya. Itulah sebabnya mengapa Yesus datang sebagai penebus kita. Misinya lah oleh membuat manusia ikut serta dalam sifat ilahi, untuk membawa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum surga. Apabila kita tinggalkan dosa-dosa kita dan menerima Kristus sebagai juru selamat kita, hukum itu diagungkan. Rasul Paulus bertanya, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Roma 3 ayat 31. Janji perjanjian baru itu ialah, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka,
dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ibrani 10 ayat 16. Sementara sistem lambang nubuatan yang menunjuk kepada Kristus sebagai anak domba Allah yang harus menghapus dosa dunia harus dihentikan dengan kematiannya, prinsip-prinsip kebenaran yang diwujudkan dalam 10 hukum adalah tetap bagaikan tahta yang kekal. Tidak satu perintah pun yang telah dibatalkan. Tidak satu iota atau satu titik pun yang diubah. Prinsip-prinsip yang diberitahukan kepada manusia di Firdaus sebagai hukum besar kehidupan akan tetap tidak berubah di Firdaus yang dipulihkan itu. Apabila Eden berkembang kembali di dunia, hukum kasih Allah akan dituruti oleh seluruh manusia yang di bawah matahari. Khotbah di atas bukit, halaman 60 dan 61. Marilah kita tutup renungan pagi yang indah ini dengan doa. Bapa yang penuh kasih, kami telah tiba hari ini tanggal 10 Juni, mengawali semua pelayanan kami, mengawali semua aktivitas kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Engkau yang selama ini telah menolong kami melewati berbagai masalah dalam hidup ini, melewati masa-masa sukacita, bahkan sering juga duka cita yang terjadi, tetapi bersama-Mu kami aman. Bersama-Mu kami merasakan sukacita dan kebahagiaan. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa. Dan biarlah kami melalui tuntunan Roh Kudus-Mu akan semakin mencintai akan firman Tuhan dan menghidupkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk janji-Mu menolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Nantikanlah renungan pagi besok dengan judul Apakah artinya menjaga perintah Tuhan? Salam sehat, Tuhan memberkati.